Makanya saya melihat dari jauh, rumus utama dari Prabowo Subianto, target utamanya adalah Gibran. Bahkan Yusril itu kurang apa, profesor ahli tata negara, pengalaman politiknya cukup luar biasa, tapi nyaris tidak pernah diperhitungkan sama sekali. Nah, kalau saya melihatnya ya bisa apa saja gitu. Sangat mungkin Gibran juga dijadikan cawapres. Ya jangan Jokowi terus karena isu Gibran seperti itu gara-gara video kaos berseliweran. Kan itu bisa aja settingan. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Jagat perpolitikan kita kali ini penuh warna. Walau baunya kadang bau mawar, bau melati, termasuk juga bau kayu cendana. Tapi dari semua itu, magnet luar biasa tetap pada Jokowi. Manusia super ini cool dan sangat taktis. Di akhir jabatannya ada manuver politik yang luar biasa darinya. Dia memupuk Ganjar, dia meladeni Prabowo, dia membiarkan Kaisang, dia memantau Gibran. Tapi keberisikan saat ini tertumpu pada Gibran. Dia diuntit-untit. Tahu kan maksudnya diuntit-untit? Kayak dikejar-kejar gitulah pokoknya oleh Prabowo Subianto dari sejak pasca Lebaran. Prabowo bolak-balik ke Solo sampai saat ini masih banyak foto mantan rival Jokowi 2 kali itu bersama Gibran. Kadang Gibran menolak, kadang dia diam, maknanya tapi dalam. Nah sekarang Gibran digadang sebagai bacawa pres Prabowo. Dia senyum penuh arti. Usaha Gerindra sampai memaksa MK untuk usia batas bawah agar bisa dirubah, turun ke 35 tahun, tapi atasnya terbuka. Artinya Prabowo harus tetap bisa dengan usia 72 tahunan. Tentu hari ini menjadi jawaban setelah 7 bulan berlalu. Mahkamah Konstitusi akan memutuskan perkara gugatan batas usia Capres-Cawapres. Putusan MK akan menjadi penentu peluang putra Presiden Jokowi. Gibran Rakabuming Raka maju sebagai Cawapres di Pilpres 2024. Sekaligus penentuan Cawapres dari calon wakil presiden dari Prabowo dan Ganjar Pranowo. Kita tahu pendaftaran paslon Pilpres 2024 tinggal beberapa hari saja. Namun koalisi Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo belum juga mengumumkan siapa cawapresnya. Prabowo sempat menyebut 4 nama dan Ganjar sendiri baru menyebut telah mengerucut 2 nama sebagai kandidat kuat sebagai cawapresnya. Politik dan parameter politik Indonesia, Adi Prayitno menilai spekulasi ini muncul karena Gibran tak tegas menolak ajakan Gerindra untuk dampingi Prabowo di Pilpres. Maka tidak heran jika peta politik kali ini sangat alot dan sedikit bulat. Apalagi ditambah berita heboh di mana Gibran Rakabuming Raka menghadiri rapat kerja nasional Projo. Gibran hadir di Rakernas ke-6 Projo selama 15 menit sebelum Jokowi tiba di lokasi. Sebelumnya, Projo sudah menjelaskan bakal mengundang Gibran dan baca pres dari Koalisi Indonesia Maju dalam Rakernas ke-6 Projo di GBK, Jakarta. Namun, Prabowo Subianto justru tidak hadir di Rakernas Projo. Padahal sebelumnya Prabowo dipastikan akan menghadiri undangan Projo. Padahal di Rakernas banyak yang menduga Projo bakal mendeklarasikan dukungan. Namun ternyata di luar perkiraan, Projo tidak mengumumkan dukungannya dalam Rakernas. Relawan Projo ternyata mengumumkan deklarasi dukungan pada bakal capresnya di Kertanegara. Sosok capres inisial P yang dimaksud relawan Projo adalah Prabowo Subianto. Padahal di pembukaan Rakernas, Presiden Joko Widodo sudah berpesan untuk tidak terburu-buru. Tapi sepertinya Projo yang dipimpin Budi Ari sudah mantap menentukan pilihan dukungannya. Jagat perpolitikan kita kali ini penuh warna. Walau baunya kadang bau mawar, bau melati, termasuk juga bau kayu cendana. Tapi dari semua itu, magnet luar biasa tetap pada Jokowi. Manusia super ini cool dan sangat taktis. Di akhir jabatannya ada manuver politik yang luar biasa darinya. Dia memupuk Ganjar, dia meladeni Prabowo, dia membiarkan Kaisang, dia memantau Gibran.
Tapi keberisikan saat ini tertumpu pada Gibran. Dia diuntit-untit. Tahu kan maksudnya diuntit-untit? Kayak dikejar-kejar gitulah pokoknya oleh Prabowo Subianto dari sejak pasca Lebaran. Prabowo bolak-balik ke Solo sampai saat ini masih banyak foto mantan rival Jokowi 2 kali itu bersama Gibran. Kadang Gibran menolak, kadang dia diam, maknanya tapi dalam. Nah, sekarang Gibran digadang sebagai bacawa pres Prabowo. Dia senyum penuh arti. Usaha Gerindra sampai memaksa MK untuk usia batas bawah agar bisa dirubah turun ke 35 tahun, tapi atasnya terbuka. Artinya Prabowo harus tetap bisa dengan usia 72 tahunan. Tentu hari ini menjadi jawaban setelah 7 bulan berlalu. Mahkamah Konstitusi akan memutuskan perkara gugatan batas usia Capres-Cawapres. Putusan MK akan menjadi penentu peluang putra Presiden Jokowi. Gibran Rakabuming Raka maju sebagai Cawapres di Pilpres 2024. Sekaligus penentuan Cawapres dari calon wakil presiden dari Prabowo dan Ganjar Pranowo. Kita tahu pendaftaran paslon Pilpres 2024 tinggal beberapa hari saja. Namun koalisi Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo belum juga mengumumkan siapa cawapresnya. Prabowo sempat menyebut 4 nama dan Ganjar sendiri baru menyebut telah mengerucut 2 nama sebagai kandidat kuat sebagai cawapresnya. Politik dan Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai spekulasi ini muncul karena Gibran tak tegas menolak ajakan Gerindra untuk dampingi Prabowo di Pilpres. Maka tidak heran jika peta politik kali ini sangat alot dan sedikit bulat. Apalagi ditambah berita heboh di mana Gibran Rakabuming Raka menghadiri rapat kerja nasional Projo. Gibran hadir di Rakernas ke-6 Projo selama 15 menit sebelum Jokowi tiba di lokasi. Sebelumnya, Projo sudah menjelaskan bakal mengundang Gibran dan baca pres dari Koalisi Indonesia Maju dalam Rakernas ke-6 Projo di GBK, Jakarta. Namun, Prabowo Subianto justru tidak hadir di Rakernas Projo. Padahal sebelumnya Prabowo dipastikan akan menghadiri undangan Projo. Padahal di Rakernas banyak yang menduga Projo bakal mendeklarasikan dukungan. Namun ternyata di luar perkiraan, Projo tidak mengumumkan dukungannya dalam Rakernas. Relawan Projo ternyata mengumumkan deklarasi dukungan pada bakal capresnya di Kertanegara. Sosok capres inisial P yang dimaksud relawan Projo adalah Prabowo Subianto. Padahal di pembukaan Rakernas, Presiden Joko Widodo sudah berpesan untuk tidak terburu-buru. Tapi sepertinya Projo yang dipimpin Budi Ari sudah mantap menentukan pilihan dukungannya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.